Kali ini kita akan mereview salah satu bootleg dari JMS, yaitu High Grade Sandrock dari seri Gundam Wing. Apakah worth it untuk dikoleksi, atau malah bikin nyesel? Stay tune karena kita akan bongkar semuanya dari detail, build quality, hingga pengalaman merakitnya. Halo Mas Bro, selamat datang di Warung Mas Yok. Dan di channel ini kita akan ngebahas banyak sekali hal-hal menarik. Jadi buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Mari kita bahas sedikit latar belakang dari Gundam yang satu ini. Buat kalian yang tumbuh besar dengan seri mobil suit Gundam Wing, pasti nggak asing lagi dengan Sandrock ini. Gundam Sandrock ini adalah salah satu dari 5 Gundam utama dalam serial Gundam Wings. Pertama, mari kita lihat dari boxnya. Kalau dilihat sekilas, desainnya cukup menarik. Cover art khas dari JMS sangat kelihatan, dengan desain Gundam Sandrock yang berupa outline-nya. Tapi ya cuman gini aja, nggak ada hal yang baru. Boxnya sama seperti box model kit bootleg pada umumnya. Kita lihat untuk isinya ada apa aja. Di dalamnya ada manual book untuk membantu kita ngerakit Gundam Sandrock ini. Udah dapat water slide decal, lumayan lah ya. Harga 100 ribuan include water slide decal. Tinggal masangnya aja nih, butuh niat yang kuat. Gak ketinggalan dapat stiker foilnya juga. Cukup dikit juga isi stiker foilnya. Nah, lanjut untuk menu utamanya, ada sekitar 8 runner yang bakal kita rakit menjadi Gundam Sandrock. Untuk kualitas plastik kalau dipegang secara langsung menurutku berasa better dari Gao-Gao pastinya. Dan detail-detail kecil juga masih kelihatan tajam, jadi cetakannya oke juga nih. Langsung kita rakit aja. Nah, ini dia hasil jadinya JMS Sandrock yang sudah dirakit. Sekarang saatnya kita coba bahas lebih detail. Dari desainnya, ini mengcopy dari Bandai dengan nama yang sama yaitu HG Sandrock. Didominasi dengan warna putih, kuning, hitam. Gak ada perbedaan dari punya Bandai. Overall secara sekilas mirip-mirip aja dan tidak ada improvement atau perubahan yang dilakukan JMS. Terus proses perakitannya gak terlalu sulit, karena runnernya juga gak banyak. Dan kalau dikerjain secara fokus, mungkin 3-4 jam udah kelar ini Sandrock. Snap-fitnya juga gak terlalu banyak drama, tapi masih ada part PC-nya yang keras. Kalau kalian nemu part PC yang kayak gini, hati-hati, jangan langsung disikat aja. Takutnya dia bakal bengkok dan bakal sulit untuk dipasang. Yang perlu dilihat lagi adalah kualitas plastiknya. Masih ada beberapa cetakan yang nggak mulus kalau dilihat secara teliti dan dekat banget. Tapi menurutku masih better produk JMS seperti Anavata atau Suar Z. Jadi feel model kit ini belum terlalu wah kalau dibandingin sama mereka. Kita masuk ke bagian aksesoris. Sesuai dengan harganya yang murah, aksesorisnya juga nggak banyak. Si JMS ini memberikan aksesoris sama persis kayak versi Bandai. Kita bakal dapat satu tameng, dan tamengnya ini bentuknya itu seperti ular kobra kalau dilihat-lihat. Dapat sepasang senjatanya yaitu Heat Shuttle, ada yang efek clear dan ada juga yang efek normal. Untuk efek clearnya juga udah bagus, nggak ada gelembung di dalamnya. Warnanya juga cerah, nggak butek sama sekali. Yang pastinya makin bikin kece si Gundam Sandrock-nya. Untuk optional hand ada beberapa opsi nih. Yang pertama ada tangan mengepal sepasang, ada juga tangan terbuka, dan tangan memegang senjatanya. Cara gantinya juga gampang banget, nggak terlalu kenceng nih untuk tangannya. So, untuk tuker-tuker tangan itu simple banget dan nggak butuh effort lebih. Udah include stand base khas bootleg yang kecil kayak gini, jadi lumayan banget loh, udah paket lengkap. Lanjut ke bagian artikulasi. Untuk kepalanya bisa ditekuk ke atas dan juga ke bawah. Bisa juga diputar 360 derajat tanpa kehalang. Bagian upper bodinya hanya bisa ditekuk ke depan dan ke belakang dikit. Tapi untuk miring ke kanan dan kiri nggak bisa, karena dia menggunakan ball joint untuk bodinya. Pada bagian tangan bisa diputar lengannya 360 derajat. Tapi gak bisa ditekuk secara sempurna, hanya bisa menekuk sedikit karena dia kehalang si armornya. Dan bagian lengannya bisa diputar juga. Bagian armor pinggang bisa dibuka, yang bagian depan dan samping
semuanya bisa dibuka. Untuk bagian belakangnya juga nggak ketinggalan, dia masih bisa dibuka. Untuk bagian kakinya, itu bisa direntangkan sejauh ini. Dan ini sudah double join, jadi bisa ditekuk maksimal. Armor di telapak kakinya juga bisa digoyang dikit. Dan telapak kakinya sendiri bisa ditekuk-tekuk. Gundam ini juga punya beberapa gimmick nih. Kita lihat bagian tamengnya. Nah, ini dia bisa dipasang di bagian backpack. Caranya gampang banget, tinggal dipasang aja sesuai dengan lubangnya. Gak cuman itu, tamengnya bisa dipasang di bagian lengannya si Sandrock. Ini juga gampang, tinggal pasang aja karena udah ada packnya. Gimmick yang lain itu untuk senjatanya si Shottle ini. Bisa diletakkan di bagian backpack. Untuk cara pemasangannya, gagang senjatanya tinggal dipasangkan ke bagian backpacknya. Ada di kanan dan juga kirinya. Terus yang lebih keren lagi, ini tameng, backpack, dan shottle-nya semua bisa dikombinasikan jadi satu senjata. Tinggal dipasang-pasang aja, gampang banget kan? Dari tadi udah bahas hal yang bagus-bagus nih. Saatnya sekarang bahas kelemahannya. Yang pertama ada backpacknya. Di punyaku ini dia nggak bisa rapet, jadi masih ada gap dan tidak bisa menutup dengan sempurna. Akhirnya ya aku coba kikis-kikis dikit biar bisa nutup sempurna. Lalu ada banyak gap yang kelihatan, jadi celahnya ini kelihatan banget. Nih, contohnya di bagian kakinya kelihatan jelas kan? Terus bagian konektor stand base-nya ini longgar banget. Jadi kalau kalian pasang Gundam ini di stand base bawaan, ini bakal loose dan nggak bisa menahan bebannya. Sayang banget sih. Kalau buat kesulitannya ini nggak perlu ditanya sih. Lihat aja nih, langsung kita shake-shake aja. Dan ternyata dia tuh sangat solid. Nggak ada part yang lepas sama sekali dan masih kokoh banget. Selanjutnya kita bakal lihat perbandingan ukurannya. Ini dia ukuran perbandingan dari CMS Sandrock dan juga HG RX78. Kalau kita bandingin dengan Master Grade, hasilnya bakal seperti ini. Oke, kita udah sampai di bagian kesimpulan. Jadi apakah High Grade Sandrock dari CMS ini layak untuk dikoleksi? Kalau kalian mencari alternatif murah untuk Bandai dan siap dengan beberapa kompromi di kualitas atau bagian lainnya, model kit ini bisa jadi pilihannya. Secara overall dengan harga 100 ribuan, model kit ini udah bagus banget. Kualitas plastiknya oke lah, bisa diterima untuk ukuran bootleg. Snap-fitnya juga gak bikin tangan sakit, jadi pemula juga menurut gue pasti bisa ngerakit ini sampai selesai. Warna dan detailnya juga cukup tajam, gak ada tuh detail-detail yang gak rapi. Stiker foilnya cukup nempel, tapi aku kurang tahu juga semakin lama bakal ngelupas juga atau enggak. Walaupun artikulasi nggak terlalu banyak, cuma sebagai koleksi buat yang mau ngelengkapi Gundam Wing-nya, ini bisa jadi solusi buat kalian. Dan aku berikan skor 8 untuk CMS Sandrock ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.干净和规矩并没有过多的分色，同时结构部分的表现呢也相对扎实。那么作为黎明最大
并没有过多的分色，同时结构部分的表现呢也相对扎实。那么作为00最大的特点啊，我感觉除了这个